Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 14 dan 15. Kata Yesus, "Ia akan memuliakan Aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu yang lalu, kita baru saja merayakan Hari Raya Pantekosta. Sementara hari ini, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah persatuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Namun, saat menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa tidak sendirian. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan bersabda. Sabda itu adalah Yesus, Sang Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Maka dalam doa Angelus kita mengucapkan kata-kata, Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya, Sabda itu adalah Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Sementara tentang Allah Roh Kudus, dalam kisah penciptaan digambarkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah yang melayang-layang di atas air adalah Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Lewat perikop ini, Yesus menjelaskan Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa ajaran tentang adanya Allah Tritunggal Maha Kudus pertama-tama bukan dari Gereja Katolik, tetapi dari Yesus sendiri. Allah Tritunggal yang diajarkan dan diimani gereja sungguh nyata. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar pertanyaan,
bagaimana bisa Allah kita ada 3? Selain itu, ada juga umat Kristiani yang tidak mengerti tentang Allah Tritunggal. Namun, sebagai orang biasa yang tidak belajar agama atau teologi secara khusus, kita tidak perlu berkecil hati. Sebab mereka yang secara khusus belajar agama dan teologi pun masih sulit untuk mengerti Allah Tritunggal. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang mengerti Allah Tritunggal? Jawabannya, tidak ada. Mengapa? Karena kita manusia terbatas. Kata-kata dan bahasa ada batasnya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau bahasa. Misalnya, ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa indah dan menarik, kita hanya bisa ternganga atau terbengong. Atau ketika kita mengagumi sesuatu, kita hanya berkata seperti bunyi cicak, cek, cek, cek. Hal yang sama terjadi dalam hubungan kita dengan Allah. Allah tidak terbatas, sementara kita memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah iman dan percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Iman bahwa Allah Bapa sungguh-sungguh berkarya bersama Yesus dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Allah yang diimani oleh umat Kristiani adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Paus Emeritus Benediktus ke-16 berkata, dalam Yesus Kristus, Allah sendiri menjadi manusia dan mengizinkan kita untuk mencicipi hubungan akrab dengan Allah sendiri. Dan di sana kita akan melihat sesuatu yang tak terduga sama sekali. Allah yang misteri itu bukan pribadi yang sendirian abadi. Allah sendiri merupakan peristiwa cinta kasih. Ada putra yang berbicara kepada Bapa, dan keduanya ada dalam roh yang menciptakan suasana memberi dan mencintai yang menjadikan mereka satu Allah. Yesus sebagai anak Allah mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Allah sendiri yang menghendaki hidup dunia. Dia yang berinisiatif untuk menyelamatkan semua orang. Allah yang kita imani juga selalu mewahyukan dirinya sebagai Allah yang berbelas kasih. Paus Fransiskus mengatakan dalam Bulla Misericordiae Vultus bahwa Yesus Kristus menunjukkan wajah kerahiman Allah. Dalam litani kerahiman ilahi, kita berdoa, kerahiman ilahi, Tritunggal Maha Kudus yang tidak dapat dimengerti. Allah adalah misteri yang tidak terselami. Apakah kita sudah menghayati Allah Tritunggal Maha Kudus dengan berusaha hidup dalam persekutuan dan perdamaian dengan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkarya dan menyelamatkan dunia dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Bantulah kami untuk dapat mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus dengan hidup dalam persekutuan dan perdamaian dengan sesama kami tanpa melihat perbedaan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.